Bismillahirrahmanirrahim. Ayat al-ukhra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' insana malam ya'lam. Bapak-bapak, Ibu muslimat, jemaah yang berbahagia, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai ke malam yang ke-17 dari Ramadan kita. Nah, artinya sudah 16 hari puasa kita. Dan sudah 17 malam kita mendirikan Qiyamul Lail. Semoga kiranya ibadah puasa yang kita kerjakan lain yang mengiringi ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan kesalahan kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah lazim bagi kita menyebut, menamakan malam 17 Ramadan ini adalah malam nuzul Al-Quran. Ya kan? Malam nuzul Quran, peringatan nuzul Quran 17 Ramadan. Kalau kita lihat ayat tadi, yang kita baca tadi, yang pertama disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Air. Ya itu yang dekat apa Abu ada Ustaz. Itu aja. Bulan Ramadan yang diturunkan unzila fihi al-Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, tidak disebutkan malamnya. Kan tidak sabit lah kan? Syahrul Ramadan unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Entah biloga. Sudah itu ada lagi ayat berikutnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan akannya, yang dimaksud adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Anda aja tentu lah. Entah malam bilo gak malam Qadar tu. Lama masuk awak malam Lailatul Qadar gak agak? Lalun gak Sudah itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikut benar dalam sejarah bahwa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu memang turunnya pada malam 17 Ramadan. Maka dijadikanlah 17 Ramadan sebagai dinamakan dengan malam nuzul Al-Quran. Jadi yang tadi ulama menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ulama menjelaskan itu adalah Al-Quran secara keseluruhan diturunkan pada malam Qadar itu dari Laut Mahfuz ke langit dunia. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi ulun sampai ke Nabi leh. Kapan diturunkan kepada Nabi? Diturunkanlah kepada Nabi secara berangsur
ansur. Ada nang dalam bulan Ramadan, ada nih tidak bulan Ramadan, sesuailah dengan kejadian macam-macam lah. Disitulah nampak ada asbabun nuzul. Terjadi suatu peristiwa. Untuk menjawab itu Nabi Muhammad terdiam. Nabi Muhammad tidak mau berkata sendirian. La yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengikuti keinginannya kecuali yang diwahyukan kepadanya. Contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan kepadanya oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, "Hai Muhammad, kini beginilah Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan ajaran yang kamu yakini Muhammad, beginilah caranya. Gantian kita, kalau sepekan ini kita menyembah Tuhan kami, Tuhan berhala, pekan besok kita sama-sama pula menyembah Tuhan engkau, hai Muhammad, Tuhan Allah. Kan adil, ndak tang menang-menang dah. Ditawarkan oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nabi Muhammad terdiam. Pojaarnya jadi turunlah ayat. Apa ayat yang turun? Qul, hai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tak akan menyembah apa yang saya sembah, dan seterusnya. Sesuailah dengan asbabun nuzulnya. Jadi pada umumnya kaum muslimin bahagia, ayat-ayat itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Ini. Jadi kita ambil sesuai kesepakatan para ulama, kita sepakati saja bahwa malam 17 Ramadan dinamakan malam nuzul Quran. Kenapa? Karena malam itulah pertama Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Baik kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran ini memang betul-betul benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibuktikan oleh manusia, apatah lagi di akhir zaman ini memang terbukti sesuai dengan penelitian ilmu teknologi, memang benar Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad. Namun sifat orang kafir itu bagaimanapun mereka diberi petunjuk, mereka tidak juga akan mau. Karena begitu sifat mereka, kata Allah, innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan mereka atau tidak kamu beri peringatan mereka, mereka tidak juga akan beriman. Mereka tidak juga beriman. Sudah banyak dibuktikan kaum muslimin yang berbahagia kebenaran Al-Quran itu, apatah lagi di akhir zaman ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran itu merupakan lahan ibadah bagi kita yang sangat besar pahalanya. Aku kaum muslimin yang saya muliakan, yang perlu oleh kita, yang perlu bagi kita semuanya,
Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, afdalu ibadati ummati, kata Rasulullah, tilawatil Quran. Seafdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Nah, ummati yang dimaksud Rasulullah tentu termasuk awak doa. Ikut yang perlu kita masukkan ke dalam hati awak kaum muslimin yang berbahagia. Afdalul ibadah, seafdal ibadah umatku, kata Rasulullah, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un, tidak lain Al-Quran itu adalah obat, wa rahmatul, dan rahmat. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat. Kalau dulu orang hanya mengatakan Al-Quran itu hanya obat hati, obat jiwa, menenangkan hati, menenangkan pikiran, kini sudah diteliti kaum muslimin bahagia. Al-Quran itu tidak hanya jadi obat hati, obat jiwa, tapi juga obat fisik. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya, jiwanya akan tenang, fisiknya, badannya akan sehat. Diteliti orang, air yang selalu dibacakan Al-Quran, molekulnya akan berubah. Bayangkan, kalau dulu di di surau-surau buya-buya dulu, itu murid-murid mampu air disuruh balik untuk ubeknya. Kau apa sebab? Karena di situ selalu dibacakan Al-Quran, selalu dibacakan Al-Quran. Jadi oleh sebab itu selalulah kita membaca Al-Quran. Itu di dunia. Kemudian lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran itu, bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang kepada pembacanya di hari kiamat memberikan syafaat. Datang Al-Quran yang kita baca tuh kaum muslimin yang berbahagia. Jadi Al-Quran tuh tidak diletak ke kepala lah meninggal doh. Apa syafaat leh? Lah meninggal tu baru diletak Quran dah ke kepala. Batang Quran Yasin. Dulu kata duit ndak ada baca Quran, aneh kojo. Waktu hidup pak kini lagi bisa ada awak membaca, awak baca Al-Quran itu. Baca dengan bersuara. Baca dengan bersuara. Bacalah Al-Quran itu dengan suaramu yang bagus. Suaramu. Contoh apa? Ancak suara awak. Ya contoh ancak suara awak. Rut ya. Bu Dewi ancak macam ya contoh ancak suaranya lah. Baca deh. Baca dengan suara yang indah, suara yang bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Malam tadi kaum muslimin bahagia menjadi juri di suatu tempat. Jadi ndak seni qiraat dah, tapi apa dia? Tilawah, murattalnya. Jadi di situ ada penilaian tajwid, siap tu kelancaran bacaan. Mungkin enggak ada peserta ke pengertian kelancaran bacaan ayat tidak perlu laju najadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lancar doh. Onde. Atuh salah. Tedan sabu. Bukan dan sampean ka pembawa acara sabuin ka pajajan laju-laju bananya ran. Alenya sampean pembaca berikutnya jangan terlalu laju payah juri menilai dehnya. Apa juri menilai pula?
Maka siapa bukan payah juri menilai. Baca Al-Quran itu dengan benar, dengan baik, itu maksudnya. Jangan cuma nanya payah juri nilai aja. Allah. Jadi Al-Quran itu baca, tartil sesuai dengan tajwidnya. Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu bacaan kita. Di rumah, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Tidak cukup hanya kita terangi rumah kita dengan lampu ini. Kalau lampu ini hanya menerangi rumah kita di dunia, di bumi ini saja. Kalau bacaan Al-Quran itu menerangi rumah kita sampai ke langit. Ada riwayat yang mengatakan ketika mereka berada di langit sana, mereka menampak di bumi kok seperti bintang-bintang. Apa itu yang seperti bintang-bintang itu? Itu adalah rumah-rumah yang senantiasa dibaca di dalamnya Al-Quran. Lema su'umawa agak arun nang nampak di langit, nang contoh bintang nampak di bawah tu. Kalau nang sinar lampu kau ibu yang berbahagia, kau ndak pak kilo gak akate kalau nampak kalau tinggi nak kepetabang ndak nampak liru kan? Lagak gondang enek kamu lara ataupun nampak oh itulah nampak hanya umumnya. Apa? Tapi kalau sinar bacaan Al-Quran itu menembus ke langit sana. Rumah kita. Masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di masjid wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa huffatuhumul malaikah wa zakarahullahu fi man indah. Artinya yang maksudnya hadis ini bahwa tidaklah suatu tempat yang berkumpulnya suatu kaum di suatu rumah masjid, rumah Allah yang dibaca di dalamnya Al-Quran dan mereka mempelajari Al-Quran di sana, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Berkumpul awak di masjid ke suatu kaum, orang-orang yang berkumpul di masjid kemudian dipelajari di situ Al-Quran, dibaca di situ Al-Quran. Melainkan kata Rasulullah, mereka semua diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang bahagia, pada ibu yang saya muliakan, kok ndak boneng awak kan ikut membaca bertahsin ya Quran ko mendongeng tu aja awak lah dapat masuk lu. Wak budayakan kaum muslimin yang berbahagia. Siap rayo ketika tahsin tu walaupun tak bu ibu kan ikut membaca, mungkin bu ibu membuka lo Quran kan mendongeng aja. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia ndak bisa kami nengok oleh buya mendongeng aja. Pak duduk wak sesama jalan Isa mendongeng Al-Quran itu. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Allah berikan ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka itu dilingkupi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa khafihumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullah, dan Allah menyebut mereka fi man indah, kepada makhluk-makhluk sekitarnya. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa berada di majlis-majlis Al-Quran itu. Itu sehingga kata Rasulullah dalam hadis lain, hadis saja baca tidak panjang lebar uraian. Dalam hadis lain kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, ingin kita jadi orang yang baik di sisi Allah,
di sisi Rasulullah, ingin kita jadi orang baik, ingin kita jadi orang mulia. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oh, lu wak pandai leh, belajar awak. Lah pandai awak, ajarkan. Itulah yang baik, itu yang paling baik kata Rasulullah SAW. Nah, masalah pahalanya, oh, pahala membaca Al-Quran melebihi amal-amal ibadah lainnya. Kalau ibadah lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An'am, man jaa'a bil hasanah falahu asyruna amsaluh. Bagi orang yang datang membawa kebaikan, untuknya 10 kebaikan. Siapa yang datang membawa kesalahan, untuknya hanya 1 kesalahan. Contoh apa kesalahan? Cik tulut ya, cik salah, cik dosa, cik salah, cik dosa. Tapi kalau kebaikan, cik kebaikan 10 pahalanya. 10 yang dilakukannya itu. Al-Quran 1 huruf seperti 10 kebaikan. Nah, berpelipat gandoro. Kebaikan kita lakukan, 1 kebaikan pahalanya seperti 10 kali melakukan kebaikan itu. 1 kebaikan. Nah, kalau membaca Al-Quran, 1 huruf dari Al-Quran pahalanya seperti 10 kebaikan. Berapa kali lipat pahala membaca Al-Quran? Di ujung hadis itu kata Rasulullah, tidaklah alif lam mim itu 3 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, lah 30 kebaikan. Kali setiap kebaikan tadi 10 kali lipat itu pahalanya. Luar biasa kaum muslimin bahagia. Al-Quran ini ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Rasulullah SAW kalau dalam bulan Ramadan itu, kami juga pernah membaca bahwa tadarus nawak kojo niko nang jadi budaya ko, tadarus itu bermula dari Nabi Muhammad bertadarus dalam bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad membaca, disimak dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, disimak pula dari Nabi Muhammad, didongeng dari Nabi Muhammad. Nah, awak si A yang membaca, sesama awak menyimak. Si B membaca, sama-sama pula awak menyimak. Itu yang tadarus loh dalam bulan suci Ramadan. Nah, jadi disitulah terjadi koreksi. Mungkin awak salah baca, mungkin apa, saling awak. Ndak umur apa ibu yang berbahagia, Al-Quran ko, dulu lah tomat dek kami rula sallallahu alaihi kami sododu, ndak ada nanti gele tajwid apa nanti do kami baca dulu, tapi dulu tu sedih tu ndak baca oleh Pak Firdaus tua itu kalau main bola kaki, siapa sih kalau lawan? Tapi contoh jan Pak Firdaus main-main bola kaki setahun. Jangan main bola kaki setahun. Kio contoh apa gak engkau masuk lapangan sok? Bisa gak main liok jo kawan nang potong nang setahun yang lalu jo nang kawan cakap tahu main setahun doh. Ndak bisa kan? Macam itu tuh. Pemain badminton macam itu jo. Apa je tu enteng donya. 3-0 tawi deh dan doh. Aco jangan awak main setahun. Apa je cakap latihan je lama setahun. Cuma main so ininya. Bacaan Quran kau cendiko jo Pak Bu. Lidah awak du seperti itu pasihnya mengucapkan ayat itu. Gerakan refleks jodoh. Jadi Al-Quran itu mesti dibaca selalu. Setiap membaca kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala dunia, pahala akhirat dapat oleh kita dengan Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, selain kita motivasi pula anak-anak kita. Kini banyak kalimat nang keluh. Apa kalimat nang keluh? Dibawa laba apa lama belajar doa. Lu nampak seorang jomuri nang jadi leh. Guru saya ni misal kah? Tasin macam itu jo. Cu tengoknya lah setahun mana ndak jadi seorang juara. Disaranglah guru nang majar.
Padahal katakanlah peserta ngaji seni kok 20 orang. Terdaftar 20 orang, nang hadir tawi 5 boleh orang. Tapi nang 5 boleh orang ke betul ketukar masuk kah? Ndak orang itu ju tawi nang 5 boleh orang tujuh tawi contoh nang hadir subuh tadi roh. Soalnya potong 5 boleh, tapi lain lah orang mau boleh roh. Soalnya ni sok 5 boleh je nya, tapi lain lah orang ah. Soalnya cek lain 5 boleh je, tapi lain lah orang ah. Bila akan menjadi belajar tahsin macam itu juga baca Quran. Tengoklah kalau anak tu diantar dia amah, tuwin dia ayah, diantar dia amah, kalau dia amah ayah mantan, tawin hadir. Tengok hasil mereka. Mereka tu berhasil tu. Mereka yang pandai-pandai berhasil macam itu tipe umum tu bu. Tapi kalau malam tadi Bapa murid sih kok, betul buang guru bertiga, bapa orang murid di awal dulu 1 ibu ya, kini 30. Nyondo diantar dengan tu orang. Seperti itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi bacaan Al-Quran bagi anak-anak, bagi kita dewasa begitu juga. Al-Quran yang dibaca imam itu mewakili untuk makmum. Bacaan imam itu dibaca Fatihah di imam, disimak di awak. Sah solat kita tidak kita membaca Al-Quran lagi, baca Fatihah lagi. Ndak awak baca je leh, buat simak je Fatihah imam memadai bagi awak. Baca ayat beko imam, awak simak pula. Ada ulama mengatakan seperti itu, ndak perlu awak baca Fatihah, ndak perlu baca ayat. Dongan aja lah imam doh. Tapi ya dia imam tadi hendaknya imam yang fasih pula. Awak lah jadi mewakili makmum kau bacaan awak tentu nak sempurna, nak maksimal pula. Jangan pula awak sogan-sogan dah, misalnya kami selaku imam jangan sogan-sogan pula berdiskusi jo kawan. Bertanya kan lebih tahu. Kalau di tempat awak kah, nak lebih tahu maaf mama untuk bertanya bagi awak siapa jualnya di imam siko, untuk bertanya awak guru awak. Aduh, Pak yang saya hormati Nurbin Usman, guru dan lu Pak dan Ibu, mulai dari dalam kelas sampai kini sesuatu apa bertanya orang kayaknya orang. Bacaannya walaupun lah umurnya lah banyak, tapi bacaannya masih elok, masih sehat, masih sempurna. Itu beza Pak Firdaus. Kalau orang hebat bola kaki dengan hebat baca Quran, kalau hebat bola kaki jalan 50 sok bisa awaknya. Tu kalau lumunya 60 kate anda bisa leh. Tapi kalau baca Quran insyaallah masih bisa sampai 70 lebih masih bisa. Seperti itu. Ya, jadi jangan awak sogan-sogan bertanya. Jangan sogan-sogan bertanya. Ini kaum muslimin yang berbahagia seperti itu. Jadi Al-Quran itu kita baca sesuai dengan aturannya. Maaf, terakhir di WA mu ada sampai mungkin WA Pak Ibu ada juga sebab disampaikannya melalui grup sebuah video yang terjadi di Malaysia. Konon video kan tak tahun bilo-bilo gak leh kejadian kah? Tapi dek kini lah Ramadan pula, lah di-sharekan pula orang. Video itu adalah seorang imam yang dikojo dek makmum tang di belakang dia bawa dek jen terompah. Tak ada masalah. Lain kan? Lain. Sudah itu diiringi pula dengan ceramah. Ceramah siapa? Zainuddin MZ. Apanya Zainuddin MZ? Jadi imam itu jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang itu tiada akibat. Pikirkan makmum di belakang, entah anak-anak bagai, entah apa bagai. Jadi seolah-olah kalau panjang di imam, lama di imam solat berarti salah. Beliau dia buat je terompah roh. Seolah-olah kan seperti itu jadi roh. Kan seperti itu jadi roh kan? Jangan panjang-panjang. Coba kaum muslimin, coba tengok berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah solat malam tu. Berapa lama? Kenapa? Apa kata sahabat di belakangnya? Alah separuh surat Baqarah. Cinta Al-Quran. Karena Al-Quran itu
menjadi memberikan syafaat kepada kita, baik ketika kita hidup di dunia, apatah lagi nanti ketika kita hidup di kampung akhirat. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama. Kurang mohon maaf. Aku ada lagi kuis untuk anak-anak kita. Allah. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, lah, sepedusi kalau halikal kalau tidak sesigap ke laki ya. Memang sebetulnya kalau secara apa, laki-laki itu tidak tertandingi oleh wanita kecerdasannya. Makanya agama mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebetulnya pemimpin dari perempuan karena Allah dah lebihkan. Lah, satu, bahwa Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala tadi, syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa pengertian turun Al-Quran yang dimaksud di situ? Ya. Pengertiannya adalah unzul Quran. Maksudnya nuzul Quran. Nuzul Quran yang turun dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Belum? Ya. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas. Kemudian juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Apa yang maksud itu? Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dari Lailatul Mahfuz ke dunia. 100. Itu luar biasa. Memang luar biasa. Yang kedua, kenapa malam 17 Ramadan disebut dengan malam nuzul Quran? Perusilah. Iya. Kenapa 17 Ramadan disebut malam nuzul Quran? Karena malam diturunkannya Al-Quran. Lengkapi kepada Nabi Muhammad oleh Jibril. 100 oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi imam dan imam kita pada masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.